저 또라이는 천재다. Halo semuanya. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul Miracle, Letters to the President. Miracle, Letters to the President ini terinspirasi dari kisah nyata, yakni mengambil dari kisah pembangunan stasiun kereta api swasta pertama di Korea Selatan yaitu Stasiun Yangwon. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Hatur nuhun dan terima kasih. Sehat-sehat orang baik. Film dimulai di sebuah lorong kelas, di mana kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Jun. Pada hari itu bersama kakaknya yang bernama Bo. Mereka berdua datang ke sekolah untuk mengambil rapor hasil belajar semesteran Jun. Bo ini adalah kakak yang sangat menyayangi dan sering memanjakan Jun adiknya. Meski berasal dari desa yang jauh, Jun memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan selalu menjadi juara sekolah. Kisah mereka berlanjut saat perjalanan mereka ditemani para tetangga-tetangga desanya dengan naik kereta. Di sini Bo juga menceritakan kepintaran Jun sampai menjadi juara matematika tingkat provinsi. 우리 중계가 상탄가고 경상북도 1등. Kini kita tahu Jun ini selalu menjadi kebanggaan kakaknya. Setelah turun dari kereta, mereka harus berjalan kaki menyusuri terowongan kereta api. Dan sesaat setelah mereka melewati terowongan, tiba-tiba ada kereta yang melintas. Dan mereka pun berlari dengan cepat agar mereka tidak tertabrak. Untungnya mereka berhasil mencapai tempat evakuasi di sisi rel dengan tepat waktu. Dan selamat dari insiden itu. Penduduk desa itu tidak punya pilihan lain selain berjalan menyusuri rel kereta api. Karena desa mereka sangat jauh dan tidak terjangkau oleh transportasi umum. 6 tahun berlalu dan kini Jun telah tumbuh menjadi remaja yang duduk di bangku SMA. Selama 6 tahun itu Jun secara rutin menulis surat kepada presiden. Dia mengusulkan pembuatan jalan raya yang menghubungkan desanya dengan kota. Namun sampai saat ini tidak ada respon apapun dari pemerintah. Pagi itu saat masih gelap, Jun sudah siap berangkat untuk hari pertamanya sekolah. Untuk tiba di sekolah, Jun harus menyusuri 3 terowongan dan 3 jembatan dan barulah dia akan tiba di stasiun terdekat. Seperti biasa dia selalu ditemani oleh kakak tersayangnya Bu. Setibanya di stasiun mereka bertemu dengan ayahnya. Ayah mereka bekerja sebagai masinis. Namun saat Bu menyapa ayahnya, sang ayah seakan-akan tidak memperhatikannya. Hubungan mereka dan ayahnya tidak terlalu dekat, karena ayahnya selalu sibuk bekerja dan juga jarang pulang. Sedangkan ibu mereka sudah meninggal dunia. Perjuangan Jun untuk masuk sekolah masih berlanjut. Setelah mereka tiba di stasiun tujuan, mereka harus menaiki sepeda berkilo-kilometer. Dan akhirnya Jun sampai di sekolah walaupun terlambat. Saat upacara pembukaan berlangsung ada gadis cantik yang tampak memperhatikan Jun dari kejauhan. Gadis itu bernama Songra. Songra pun merasa risih dengan penampilan Jun yang kampungan. Karena Songra adalah anak dari pejabat yang penuh dengan kemewahan dan berlimpah uang. Namun meskipun Jun terlihat kampungan, dia ini adalah salah satu murid peringkat atas saat masuk sekolah itu. Upacara pembukaan pun berakhir. Dan tiba saatnya para siswa berfoto dengan keluarganya masing-masing. Di saat momen berharganya itu Jun hanya ditemani dengan kakaknya yang dia sayangi. Saat sesi foto, fotografernya menyarankan Jun untuk meletakkan buket bunganya di tengah dadanya saja. Namun Jun menolak, dia ingin meletakkan buket bunga itu di antara dirinya dan juga kakaknya. Scene berganti. Memperlihatkan ayahnya Jun sedang rapat penting dengan para pimpinan dan warga desa. Mereka membahas pembukaan stasiun baru di desa mereka. Namun dia justru mendapatkan kabar buruk. Jika stasiun yang paling dekat dengan desa mereka, kemungkinan besar akan ditutup karena sepinya penumpang. Lalu ketika kabar ini sampai di desa Jun, beberapa warga langsung naik kereta agar mencegah penutupan stasiun itu. Di sana sudah ada Jun yang akan berangkat sekolah. Namun dia disuruh untuk menjaga seorang anak yang jelas membuatnya jadi terlambat ke sekolah.
Setelah sampai di sekolah, Jun langsung mengerjakan tugas yang ada di mejanya. Walaupun dia tidak mengikuti penjelasan dari gurunya, dia mampu menyelesaikan soal matematika tanpa kesalahan satupun. Gurunya yang memperhatikan Jun mengetahui jika Jun adalah anak yang jenius. Setelah jam pelajarannya usai, Songra yang bertugas mengumpulkan lembar jawaban menemukan bahwa lembaran jawaban Jun nampak kurang lengkap. Dengan cepat Jun langsung memperbaiki jawabannya dengan cepat. 저 또라이는 천재다. Songra yang melihat kepintaran Jun ini, sepertinya mulai tertarik kepadanya. Dan mulai saat itu Songra selalu memperhatikan dan mengikuti Jun kemanapun dia pergi. 아, 왜? 니네 좋아하나? 어? 니네 좋아하냐고. Setelah pulang sekolah Songra melihat Jun sedang mengirimkan surat di kotak pos pinggir jalan. Awalnya Songra berpikir bahwa Jun sudah memiliki seorang pacar. Padahal dia mengirimkan surat itu untuk presiden yang selalu dia kirim setiap hari dan ternyata sampai sekarang pun Jun masih rutin mengirimkan surat kepada presiden. Besok paginya Songra tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan nekat Songra membuka tas Jun dan membuka isi suratnya. Tetapi saat Songra sempat membacanya Jun pun datang dari belakang dan dengan cepat merebut surat itu. Jun begitu marah karena Songra begitu lancang mengambil barang-barangnya. Lalu di perjalanan pulang Songra dengan mobil mewahnya menyusul Jun yang sedang mengendarai sepedanya. Songra lalu menyampaikan permintaan maafnya atas tindakannya yang lancang. Sebagai permintaan maaf Songra menawarkan akan mengajari Jun cara menulis surat formal dengan benar. Karena ayahnya merupakan anggota Dewan Pemerintahan. Keesokan harinya Songra mulai membantu Jun menulis suratnya kepada presiden. Melalui percakapan mereka, Songra mengetahui cita-cita Jun membangun fasilitas umum di desanya, sehingga warga desa tidak perlu lagi berjalan melalui terowongan kereta yang berbahaya. Setelah beberapa waktu surat mereka selesai ditulis dan segera dikirimkan, semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama semakin dekat pula hubungan mereka. Sejak saat itu mereka pun selalu bersama, baik ketika bermain maupun belajar. Dan tentu saja benih-benih cinta itu pun mulai tumbuh di antara mereka. Pada suatu hari saat pulang sekolah Songra ingin mengajak Jun jalan-jalan ke kota. Jun menolak karena harus membantu warga desanya menyeberangi terowongan dan jembatan. Karena hanya dia yang tahu jadwal kereta yang akan melintas. Songra kemudian memberikan saran agar Jun membuat alat pendeteksi kereta saja. Dengan alat ini warga desa tidak perlu bergantung padanya setiap saat dan bisa berleluasa berpergian. Jun pun menyetujui ide itu. Dan dia pun mulai merancang alat pendeteksi getaran pada rel kereta. Alat itu akan memberikan tanda ketika getaran semakin kuat dan menunjukkan bahwa kereta akan segera lewat. Setelah beberapa waktu alat deteksi itu selesai dibuat, Jun ditemani kakaknya Bo mengumpulkan warga desa dan menjelaskan cara kerjanya. Alat itu dapat mendeteksi kedatangan kereta sehingga warga bisa melewati terowongan dan jembatan dengan rasa aman tanpa khawatir datangnya kereta. 여를 갈채 뭐 해야 되겠니까? 가시. Sin pun beralih ke sebuah perpustakaan. Di mana Songra melihat Jun sedang asik membaca buku tentang antariksa. Jun bercerita bahwa Jun sangat tertarik dengan antariksa dan cita-cita ingin bekerja di bidang itu. Dengan mendengar impian Jun, Songra merasa kagum dan memutuskan untuk mendukung impiannya. Dia pun memberikan banyak buku tentang antariksa agar memperluas pengetahuannya dan mengejar cita-citanya. Sesampainya di rumah, Jun dengan sembunyi-sembunyi membaca buku itu di bawah selimut. Ketika sedang asyik membaca, tidak diduga kakaknya tiba-tiba muncul dan membuatnya kaget. Kakaknya melihat wajah Jun yang sangat antusias membaca buku-buku itu. Melihat perubahan pada adiknya, kakaknya menyadari bahwa Jun kini sudah dewasa dan mungkin mulai menyukai seseorang. 혹시 네 남자도 사귀? 없어. 친구래. Keesokan harinya Songra mengajak Jun ke rumahnya. Di sana Songra memperkenalkan Jun kepada ibunya. Ibunya pun menyambut Jun dengan ramah dan terlihat senang menerima kehadiran Jun. Ibunya pun keluar untuk membeli beberapa makanan. Lalu Songra mengajak Jun pergi ke kamarnya. Di sini Jun terlihat sangat grogi. Karena baru kali ini dia bersama wanita dan berduaan di kamar. 뭐하노? 안 불편하나? 불편하지. Namun Songra malah menggoda Jun untuk berbaring di kasur. Namun karena Jun masih culun,
Jun pun mencoba mendekat dan menciumnya. 걔한테다. Keesokan harinya Jun pun tiba-tiba dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Setibanya di sana dia terkejut melihat Songra dan ayahnya sudah menunggunya. Jun pun kebingungan dan dia pun khawatir orang tua Songra mengetahui kejadian kemarin dan berniat memarahinya. 라인은 아무 잘못 없니도. 진짜로 닿진 않았는데. 당근 쳤다. Dan ternyata tujuannya datang bukan untuk menyalahkan Jun. Ayah Songra menjelaskan bahwa dia ingin Jun menemani Songra yang berencana pindah sekolah ke Seoul. Sekolah di Seoul memiliki fasilitas yang lebih baik. Dan ayah Songra percaya bahwa Jun adalah orang cerdas dan bisa untuk menjaga Songra selama berada di sana. Setibanya di rumah Jun langsung menceritakan kejadian tentang di sekolah dengan kakaknya. Kakaknya pun mendukung Jun untuk pergi bersekolah di Seoul. Bo yakin sistem pendidikan di sana akan jauh lebih baik daripada di desa. Walaupun Bo begitu mendukung namun Jun masih merasa bimbang. Dia tidak ingin berpisah dengan Bo, kakak yang selalu ada untuknya. Dalam kebingungannya Jun memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya yang bekerja di stasiun kereta, berharap mendapatkan beberapa saran yang terbaik. Sayangnya ketika Jun tiba di stasiun ayahnya tidak menggubrisnya. 낮에 얘기하자. Singkat cerita saat Jun pulang sekolah, dia sangat panik saat mendapatkan kabar jika alat pendeteksi kereta yang dia buat tidak berfungsi dan menyebabkan kecelakaan yang fatal. Akibatnya warga desa ada yang meninggal karena kecelakaan itu. Jun sangat terpukul dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa jika kematian warga desa adalah kesalahannya. Dan tiba-tiba Jun mengenang kenangan masa lalu yang ada di awal film ini. Dia mengingat ketika sebuah kereta hampir menabrak dirinya dan warga desa. Namun di peristiwa itu terdapat memori yang lebih menyakitkan dan menyedihkan. Pada saat kejadian kakaknya ternyata tidak selamat. Dia tanpa ragu terjun dari jembatan untuk menyelamatkan piala Jun yang jatuh ke sungai. Bo terjatuh ke danau yang sangat dalam dan tidak pernah diketemukan lagi. Peristiwa itu meninggalkan luka di dalam hati Jun. Dia merasa bersalah atas kehilangan kakaknya. Sejak saat itu Jun selalu merasa bahwa kakaknya masih hidup dan selalu menemaninya. 왜 갖다 버린 거야? 내 저거 안 잃어버리려고 그런 긴데. 서운하고.